riset, pertama diawali dulu dengan latar belakang, kemudian permasalahannya apa, kemudian keaslian penelitiannya seperti apa, nanti tujuannya dan manfaatnya apa saja, baru kita melihat setelah tahu tujuannya seperti apa dan manfaatnya seperti apa, baru kita masuk ke kajian pustaka dan landasan teori. Baru setelah itu, setelah kajian pustaka itu adalah juga melihat penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh orang lain dan teori-teori penunjangnya sudah bisa diteruskan atau tidak, baru kita lanjutkan ke penelitian berikutnya. Nah, sebelum masuk situ, itu ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke ini, kita mulai dulu dari pertanyaan penelitian. Ya, jadi ini contohnya. Ini suatu permasalahan. Rumah saya sering kebanjiran kalau hujan. Ya. Kemudian bagaimana menambal talang yang bocor? Karena sering kebanjiran itu karena ada talang yang bocor. Ini dari pertanyaan penelitian tadi itu ya. Nah, kemudian bagaimana? Yang kedua, mendirikan lantai rumah ya supaya tidak banjir. Nah, karena lantai rumahnya lebih rendah daripada yang di tempat bocornya itu, ya, sehingga ini membuat rumah jadi banjir. Dua permasalahan ini sebetulnya ya. Jadi rumah itu sering kebanjiran. Yang pertama karena talangnya yang bocor, talangnya mungkin bisa di luar atau apa, bocor. Yang kemudian yang kedua, memang lantainya terrendah. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau lantainya yang ditinggikan? Nah, kemudian setelah tahu talang yang bocor seperti apa, bagaimana menambal talang yang bocor secara langsung? Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menambal talang yang bocor secara langsung? Kalau lantai yang ditinggikan, bagaimana membuat supaya lantai tingkat membuat undakan di rumah. Jadi meninggikan itu kan berarti apa? Tidak cukup meninggikan saja, ya. Nah, maka untuk orang bisa masuk ke rumah itu, bagaimana membuat undakannya supaya bisa masuk ke dalam rumah. Ya, kalau hanya ditinggikan saja orang tidak bisa masuk, nah, maka itu harus dibuat undakan. Ini contoh terkait dengan pertanyaan penelitian tadi. Nah, kemudian ini saya kira sama ya. Nah, kemudian setelah pertanyaan penelitian ya, baru kita masukkan metode. Nah, setelah kita tahu persis gambarannya seperti apa ya, jadi akan diriset itu seperti apa. Kemudian tinjauan pusakanya sudah jelas seperti apa. Landasan teorinya sudah kita dapatkan. Ya. Kita supaya penelitian ini lebih lancar untuk dilakukan, mesti ada sebelum kita meneliti ini siapa saja yang meneliti, sehingga kita tahu tentang tinjauan pusakanya, kemudian teori-teorinya sudah ada atau belum dan sebagainya. Baru masuk ke pertanyaan penelitian dan hipotesis. Ya. Nah, hipotesisnya seperti apa? Ya. Jadi hipotesis adalah dugaan awal terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi dengan hipotesis ini menjadi penting karena kita akan tahu sebelum kita meneliti lebih jauh apa yang akan ada apa ini kok diteliti itu ya. Jadi itu disebut dengan dugaan awal. Hipotesis perlu ada jika penelitian ingin membuktikan sesuatu. Hipotesis harus memperlihatkan variabel yang akan diukur, hubungan antar variabel. Misalkan variabel 1 mempunyai korelasi positif terhadap variabel 2. Variabel 1 mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel 2. Nah, rata variabel lebih besar dibanding ini. Ya. Ini kalau kita sudah masuk ke hipotesis, apa yang kita duga itu sudah tahu seperti apa. Sebagai gambaran dasar, gambaran awal saja. Kemudian kalau sudah tahu gambaran dasarnya, mesti kita harus tahu variabel apa saja yang mempengaruhi dari penelitian itu.
Kalau sudah menyangkut korelasi, ya nanti kita tunjukkan pada saat di metode penelitian. Ya. Jadi di sini variabel 1 mempunyai korelasi positif terhadap variabel 2. Variabel 1 mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel 2. Bagaimana untuk mengukur hubungan antara variabel 1 dan 2 itu menggunakan analisa korelasi. Kemudian diteruskan dengan analisa regresi. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Jenis hipotesis, ya. Jenis hipotesis ada 0 hipotesis, ya. Hipotesis yang biasanya ditulis dalam proposal penelitian. Nah, jadi kalau kita menulis di dalam proposal penelitian, itu sebelum kita melanjutkan ke penelitian, kita sebagai peneliti sudah tahu dugaan awal apa saja dan variabel apa saja yang mempengaruhi terhadap penelitian ini. Ya, jadi ditulis dalam proposal penelitian atau laporan penelitian atau di dalam skripsi atau di dalam tesis atau di dalam disertasi. Jadi dugaan hipotesisnya kita harus tahu dulu, ya. Kemudian alternatif hipotesis atau hipotesis lawan dari nol hipotesis. Ya. Contoh misalkan, ya. Jadi contoh nol hipotesis. Nah. Jadi kecepatan sorting metode A lebih tinggi dibanding kecepatan sorting metode B. Kemudian alternatif hipotesisnya kecepatan sorting metode A sama dengan atau lebih rendah dibanding kecepatan sorting metode B. Berarti ini kan kebalikannya, ya. Jadi dari situ dengan hipotesis seperti ini kita akan tahu kira-kira apa variabel-variabel yang menentukan dari dua metode itu, ada metode A, ada metode B. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita masuk hipotesis baru menentukan metode penelitiannya. Ya. Metode penelitiannya itu adalah metode apa yang nanti kita akan gunakan. Nah, metode penelitian itu ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Nah, yang kuantitatif seperti apa? Nah, misalkan yang kuantitatif ada prediksi, jadi memprediksi, ya. Menguji teori, perubahannya diketahui, ya. Variabel-variabelnya diketahui, sampelnya berukuran besar banyak. Ini yang kuantitatif. Instrumen ukur itu terstandarisasi karena samplingnya banyak, jadi samplingnya cukup banyak sehingga ini instrumen instrumen ukurnya harus terstandarisasi. Kemudian metodenya menggunakan deduktif. Kalau yang kualitatif isinya adalah masalah penjelasan-penjelasan, membangun suatu teori atau menghasilkan suatu teori-teori baru, perubahannya tidak diketahui, sampelnya lebih berukuran kecil. Terus pelaksanaannya dilakukan secara observasi, wawancara, dan lain-lain. Metodenya pakai induktif. Ya. Jadi ini kalau kita metode penelitian. Tapi begitu kita membuat alat, ya, sebagian ini bisa kita gunakan, sebagian tidak. Ya. Begitu kita membuat alat, menghasilkan alat sesuatu, ya, kemudian begitu kita melakukan pengujian, ya, pengujian kan perlu data, ya, datanya supaya mewakili dari alat yang dibangun tadi itu, yang dibuat tadi itu, berarti perlu berapa data yang harus diketahui. Berapa banyak data yang ini, ya. Kalau alatnya itu sifatnya adalah global besar, ya, maka metode yang dipakai adalah kuantitatif. Kalau alat ini adalah skupnya kecil, data-datanya dari data pengujian, misalkan alat ini berjalan dengan baik atau tidak, yang mempengaruhi itu apa saja, arusnya bagaimana, tekanan. Contoh ya, misalkan kita membuat suatu inverter dengan metode apa, misalkan, ya. Jangan inverter untuk mengendalikan kecepatan motor AC, misalkan motor induksi 3 fase, misalkan. Ya. Nah, kemudian metodenya pakai apa? Motornya itu, misalkan pakai FOC, ya, Field Oriented Control, ya. Nah, kemudian karena ini perlu direalisasikan dalam alat, ya, untuk memudahkannya, maka yang kita pilih adalah IFOC, Indirect Field Oriented Control, misalkan seperti itu. Ya.
Oh berarti nanti pengendali kecepatan motornya, inverternya harus mengacu ke sini. Ya. Nah, baru dilakukan pengukur. Ini supaya bahwa apa yang inverter ini apakah berjalan bisa baik atau tidak, maka perlu banyak data, mulai dari kecepatan rendah, kecepatan sedang, kecepatan tinggi, ya, sampai terjadi pengereman, starting, dan pengereman, semua dimasukkan gitu. Ini butuh data yang banyak. Itu yang nanti dilakukan. Nah, setelah mendapatkan data-data dengan bermacam-macam kecepatan, bermacam-macam dengan beban, ya kan? Nah, di situ akan terlihat, gambarannya akan terlihat jelas. Ya. Jadi, kemudian inverter ini menggunakan metode apa untuk kontrolnya misalkan, karena ini butuh pengendalian, mesti butuh metode kontrol. Nah, kalau yang di sini ini adalah penjelasan untuk metode untuk mengumpulkan data dan sebagainya. Ini pakai seperti ini. Tapi kalau karena kita itu adalah orang elektronik ya atau orang listrik, maka data nanti yang kita kumpulkan itu adalah data hasil pengujian. Ya. Jadi hasil pengujiannya bagaimana supaya bahwa data hasil pengujian ini menggambarkan daripada performan kinerja daripada inverter yang kita bangun. Nah, inverter yang dibangun ini menggunakan metode apa? Oh, misalkan menggunakan ANFIS misalkan, Adaptive Neural ANFIS, Adaptive Neural Fuzzy Logic ya. Jadi Fuzzy Inference maksudnya ya. Ya, misalkan pakai ANFIS atau pakai ANN, Artificial Neural Network. Atau pakai misalkan pakai FPG, pakai GA, Genetic Algorithm dan sebagainya. Nah, itu nanti dicocokkan dengan pemilihan metode itu adalah metode terhadap kontrolnya. Ya. Yang saya jelaskan di sini adalah metode dalam pengumpulan datanya. Ya. Atau metode kalau ini ada sesuatu ilmu yang baru, misalkan begitu. Kalau ilmu baru, kalau jumlahnya besar, menguji teori. Kalau kecil, misalkan membuat teori baru, misalkan yang kuantitatif ini sangat dekat dengan menemukan teori baru. Kalau yang kuantitatif ini membuktikan teori yang sudah ada, misalkan seperti itu. Ya. Nah, adapun yang biasa kita lakukan yang disebut dengan metode penelitian itu adalah yang dimaksud mulai dari metode kontrolnya sampai metode untuk pengumpulan datanya seperti apa supaya hasil riset itu menggambarkan peralatan atau perangkat yang kita buat. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang kuantitatif ya, yang kuantitatif itu ada metode deduktif, ada yang kualitatif induktif. Apa perbedaan antara deduktif dan induktif? Penjelasannya seperti ini. Kalau yang induktif ya, jadi pengertian dari cara induktif pada penelitian, metode yang pada proses pikirnya diawali dengan sesuatu yang khusus mengarah ke umum, di mana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. Ini induktif. Ya. Ini suara dari luar mengganggu enggak ya? Suara dari luar mengganggu enggak? Tidak, Pak. Merasa, Pak. Cukup mengganggu, Pak. Cukup mengganggu ya? Oh ya, sebentar. Ini saya tak coba pindah ya. Pindah supaya tidak mengganggu. Pak, sebentar ya. Saya tak pindah dulu.
Kalau di sini suara saya bisa dengar? Bisa Pak, terima kasih Pak, cukup jelas. Ya, ya. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi yang metode induktif itu, jadi atau cara induktif itu merupakan metode yang pada proses pikirnya diawali dari suatu yang khusus mengarah ke umum, dari kecil menjadi besar. Itu pengertian tentang induktif, di mana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. Ya. Penelitian induktif mempunyai tujuan untuk menemukan pengetahuan baru. Ya. Jadi kayak induktif menemukan pengetahuan baru, ini dapat diawali pada sesuatu yang menarik dan sedang digeluti oleh peneliti. Maksudnya sesuai dengan bidangnya peneliti. Peneliti akan menentukan masalah penelitian berdasarkan apa yang sedang digeluti dan ditentukan untuk menyusun pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi tadi yang maksudnya adalah gini. Jadi peneliti ini, katakan mahasiswa sedang menyusun tesis untuk S2-nya. Ya. Nah, yang lagi tertarik dengan topik tesisnya itu apa? Ya. Nah, kebanyakan umumnya kalau elektro itu skup yang kecil ya. Kecil itu maksudnya apa? Misalnya membuat alat. Tapi ada juga kalau yang jurusan informatika, misalkan tentang disaster, bencana alam, misalkan seperti itu kan kasusnya besar kan itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi kalau yang kasus-kasus besar misalnya tentang disaster atau bencana alam atau kebakaran dan sebagainya, bagaimana penelitian tentang kok ini tsunami kok terjadi ini apa penyebabnya dan sebagainya. Itu jumlah samplingnya kan besar. Kalau yang kita kebanyakan yang jurusan elektro itu skupnya kecil, misalnya membuat alat kemudian diimplementasikan. Nah, bagaimana kinerja daripada perangkat yang kita buat itu seperti ini ya. Sehingga yang induktif ini apa? Nanti yang induktif ini membuat apa itu? Jadi menemukan sesuatu teori baru ya, menemukan sesuatu teori baru. Ya, ini yang induktif ya. Nah, kalau yang deduktif ya, ini presentasinya kelihatan ya? Lihat Pak. Kelihatan ya? Kok enggak bisa dianu ya? Slide-nya kok enggak bisa dipindah-pindah ini? Nah, kalau yang deduktif ya, kalau yang deduktif ini seperti ini ya. Metode jadi merupakan metode yang pada aktivitas berbedanya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke yang khusus ya. Dan pada saat memutuskan kesimpulannya memakai logika ya. Jadi logika itu dengan data-data yang kita kumpulkan, misalkan kita membuat alat diuji, tadi saya contohkan membuat inverter ya. Membuat inverter untuk menggerakkan motor AC 3 fase. Nah, untuk tahu apa alat yang kita buat, inverter yang kita buat itu berjalan baik atau tidak, maka dikumpulkan banyak data ya. Nah, kemudian setelah ketemu data-data ini, maka secara logika atau dengan analisa sebelumnya dan sebagainya, oh ternyata alat ini begini dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya. Penelitian deduktif memiliki caranya tersendiri dalam melakukan prosesnya. Selain berbeda dengan penelitian induktif, penelitian deduktif juga memakai pendekatan yang berbeda ya. Jadi ini yang kita kebanyakan ini masuk yang kategori yang deduktif ya. Nah, tadi gambarannya yang yang korelasi tadi. Ini saya ambil contoh misalkan. Ini contohnya ya. Nanti kalau mendapatkan suatu data yang seperti ini, ya modelnya seperti ini. Contoh misalkan. Ini kondisi karyawan ini dicari yang prestasinya baik yang mana, yang sangat baik mana ya.
Nah, untuk mengukur itu ternyata apakah di cari yang ya cerdas cukup aja, enggak usah terlalu cukup cerdas, tapi yang loyang tinggi. Nah, untuk bisa tahu begitu, maka kita modelkan. Kalau ternyata ini regresinya adalah linear, ya kita pakai persamaan garis seperti ini. Ya. Kalau ternyata ketemu regresinya adalah korelasi adalah yang non linear, maka ketemu persamaan yang pangkat 2. Ini kan tidak linear ya. Y sama dengan 2 X kuadrat plus X plus 1 misalkan. Kalau yang atas Y sama dengan 2 X plus 1, ini kan linear karena persamaan garis. Tinggal melihat persamaan, namanya persamaan garis itu ya, dengan koefisien arah sebesar 2, memotong sumbu Y di titik C sebesar, kalau 2X plus 1 berarti di titik 1. Ketemu persamaan garisnya. Nah, tinggal kalau sudah ketemu gitu, nah kita memasukkan di mana X ini adalah loyal ya. Yang dimaksud X di sini adalah loyal, Y-nya adalah prestasi. Oh, saya kalau ingin prestasi yang bagus berapa, kita tinggal memasukkan butuh X berapa kan gitu ya, untuk mendapatkan harga Y yang kita kendaki. Di mana Y ini adalah prestasi. Oh, saya ingin prestasi 90, kita masukkan di sini 90 ya. Kita masukkan C-nya Y-nya 90, C-nya adalah angka bilangan misalkan 1, maka akan ketemu X ya. Kalau X sudah ketemu, artinya apa? Oh, loyal dengan tingkat pelayanan yang seperti apa? Misalkan seperti itu. Itu kalau mutus. Oh, ternyata dari hasil keputusan tidak hanya cukup loyal dengan IQ sekali. Nah, nanti ada persamaan variabelnya apa? Variabelnya itu ada IQ, dan variabel utamanya loyal, variabel keduanya adalah IQ. Nah, nanti kita buat persamaannya mungkin Y sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, A-nya itu adalah loyal, B-nya itu adalah IQ, C-nya adalah konstanta. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan Y sama dengan 2X1 ditambah X2 ditambah 1 misalkan. Nah, ini kan ada variabel X1 dan variabel X2 ya. Kan seperti itu. Nah, ini yang namanya persamaan analisa korelasi dan regresi. Tapi harus dites dulu korelasinya. Apakah korelasinya itu tinggi atau tidak. Kalau rendah, tidak usah dipakai, berarti pakai yang lain. Ini beberapa penelitian, kalau kita tidak bisa langsung menguji prestasinya, nah, lewat variabel yang lain. Ya, contohnya seperti itu. Ini yang tadi kaitannya apakah yang sebelumnya tadi, adakah korelasi variabel 1 dan variabel 2. Nah, untuk ngecek korelasinya yang maksud adalah seperti itu. Ya, jadi berapa korelasinya? Ya, korelasi antara 0 sampai 1. Ya, maksimal, minimal, nah, berapa angkanya? Itu bisa dicek dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi. Nah, regresinya itu persamaan modelnya apa yang ini, dan dengan kita mendapatkan setelah korelasi yang ditentukan, oh ini yang paling kuat, loyal paling kuat, maka persamaan ini kita bisa, kalau linear persamaan yang pertama ini yang kita buat. Nah, dengan begini apa artinya? Kalau saya butuh prestasi sekian, nah berarti butuh X seberapa? Nanti kita tinggal X-nya apa? X-nya loyal. Butuh loyal yang seperti apa levelnya? Nah, nanti baru itu kalau hubungannya dengan tes rekrutmen karyawan, ya misalnya rekrutmen karyawan tinggal memasukkan loyal level 1, loyal level 2, loyal level 1 itu apa? Seperti apa, loyal level 2 seperti apa, loyal level 3 seperti apa. Misalkan loyal 1, 2, 3 misalkan. Kalau yang mendapat yang tinggi harus yang loyal 3. Loyal 3 itu persyaratannya apa saja dan sebagainya. Itu biasanya yang melakukan uji seperti ini kalau kaitan dengan loyal itu adalah psikolog ya. Jadi psikolog ini yang akan menguji untuk rekrutmen pegawai misalkan. Nah, nanti kalau yang kaitannya dengan kecerdasan juga ada uji untuk kecerdasan dan sebagainya. Inilah cara untuk mendapatkan karyawan dengan prestasi yang baik. Ya, ini gambaran saja ya. Ini sebagai gambaran. Ya. Kalau mungkin ada tesis yang menyangkut
ruang yang cukup besar. Tapi umumnya kalau tesisnya S2 elektro itu skupnya kecil karena biasanya terutama menyangkut pada peralatan-peralatan, ya, membangun perangkat atau apa dan sebagainya. Tapi kalau IT, informatika dan komputer bisa jadi itu skupnya cukup yang besar, ya, ya seperti itu. Ini waktunya tinggal sedikit. Ini kemudian suaranya bisa diterima ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ya. Jelas, Pak. Iya. Nah, kemudian yang sekarang terkait dengan setelah metode ini kita tentukan, baru kita mulai mengambil data. Mengambil data tadi yang saya contohkan sebelumnya itu, pengambilan datanya adalah kalau perangkat, berarti data yang mau kita ambil apa saja. Kan tidak semua data diambil. Kadang-kadang saya melihat, terutama ada proyek akhirnya anak D4 atau D3, atau yang S1 mungkin ada skripsinya atau tugas akhirnya anak S1. Kadang-kadang ada data yang tidak diperlukan sesuai dengan tujuan dan manfaat atau tujuan daripada penelitian itu kadang-kadang diambil, tidak ada gunanya. Nah, maka mengambil data itu adalah disesuaikan dengan tujuan daripada penelitian. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini ya, untuk pengambilan data, ya, pengambilan data adalah proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, itu diarahkan ke sana, ya, ke pertanyaan penelitian. Karena apa? Pertanyaan penelitian itu ada kaitannya dengan tujuan penelitian tadi. Ya, tujuan penelitian mau kemana? Nah, maka timbul pertanyaan penelitian. Ya. Nah, apakah bisa menjawab data yang dikumpulkan bisa menjawab pertanyaan penelitian? Ya, misalkan seperti itu. Nah, instrumen ukur yang digunakan disesuaikan dengan metode yang telah ditentukan. Misalkan kalau itu disaster, itu menggunakan survei, pakai kuesioner. Misalkan tsunami, pakai apa dan sebagainya. Nah, kalau itu peralatan, kita lakukan eksperimen, ya, atau kita lakukan observasi, bisa peralatan observasi. Tapi kalau peralatan tidak perlu pakai wawancara. Tapi kalau misalkan menyangkut disaster, bencana alam, kita bisa melakukan pengambilan datanya apa? Bisa lewat survei dengan membuat kuesioner, atau bisa kita juga menggunakan survei langsung, menggunakan wawancara. Nah, kalau wawancara itu adalah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Responden itu adalah siapa saja yang bisa mewakili daripada kondisi-kondisi yang terjadi. Misalkan terjadinya gempa bumi, awal-awal dulu gimana dan sebagainya, atau terjadinya gedung yang roboh, nah, misalkan seperti apa diwawancarai dan sebagainya. Nah, dan sebagainya. Ya. Saya itu pernah melakukan suatu penelitian untuk pengembangan tegangan tinggi, ya, 500 kV. Zaman waktu itu saya salah satu timnya, dibangun sampai menggunakan kabel laut dan diteruskan sampai ke Bali. Oh, ternyata di Bali itu yang tower-tower dengan tegangan tidak semua itu bisa dilewati atau bahkan terbatas sekali. Ya, maka penelitian yang harus kita lakukan. Kenapa? Supaya nanti kalau itu dibangun tower tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, sehingga waktu itu saya datang ke Bali, ke Gianyar dan beberapa kabupaten untuk melakukan survei pakai kuesioner sekaligus menggunakan wawancara. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak dibolehi oleh tower, ya misalkan. Tidak tahu Bali sekarang ada tower enggak ya sekarang ini ya? Ada yang dari Bali ya? Ada yang dari Bali? Siapa yang dari Bali? Ya. Ini coba. Waktu untuk Zoom-nya tinggal 2 menit ya. Nah, kemudian sebentar ini Zoom-nya itu aktif enggak ya?
Saya panggil sebentar ya. Yang dari Bali siapa ya? Yang dari Bali ada? Ingat saya ada satu orang dari Bali kan saya. Ada yang dari Bali? Ada yang dari Bali? Mungkin koneksinya buruk, Pak. Apa? Mungkin koneksinya buruk yang Oh gitu. ya. Ini dengan siapa ini sekarang ini? Saya sendiri Piko, Pak. Piko. Oh, kalau Piko suaranya bisa didengar bagus ya? Ya, jelas sekali, Pak. Jelas. Coba saya lihat Fendi ya. Fendi ada Bisa, Fendi? Pak. Bisa Ya. ya, baik ya. Oh ya. Baik sekali, Pak. Ya. Ini Zoom-nya mau habis. Saya nggak refresh dulu ya Zoom-nya ya, karena Zoom-nya Zoom gratis. Ya, bentar lagi connect lagi. Ya. Iya. Nah ini Made ini ya dari Bali ya? Oh, yang dari Bali itu maksudnya saya toh, Pak. Saya enggak dari Iya. Bali, Pak. Oh, enggak. Saya dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo kok ada namanya Iya. Made. Oh iya, ayah saya Pak yang dari Bali. Oh gitu ya. Iya. Ya. Makanya tadi saya bingung waktu ditanya yang Iya. dari Bali. Iya, saya lihat namanya kok Nimade ini mesti dari Bali ini ya. Ya dan ini sebentar saya refreshing dulu anunya. Zoom-nya sudah mau habis soalnya ya. Nanti connect lagi. Pak. Sidoarjo kan mestinya bagus ya koneksinya ya. Kenapa, Pak? Sidoarjo koneksinya bagus kan mestinya. Ini sih, Pak. Kadang-kadang bagus, kadang enggak, tergantung providernya, Pak. Oh. Ya. Jadi mau saya begini, tadi saya nyontohkan Bali karena saya pikir dari Bali nih Mas, tapi kan masih orang tuanya dari Bali, sering ke Bali. Di sana tuh banyak tower enggak ya? Towernya PLN itu. Pernah ke Bali enggak? Kalau towernya PLN itu Pak, kebanyakan itu di Python-nya sebelum ke Bali. Kalau di Balinya enggak, di Balinya enggak ada ya? Kalau di Balinya tuh normal sih Pak, kayak di Surabaya, di Sidoarjo gitu. Nah iya, ada tower kan, tapi yang menghubungkan yang tegangan tinggi ada kan. Tapi di Bali itu tidak semua lokasi bisa dilalui oleh tower. Ya, misalkan kalau ada pura enggak boleh. Pura melintasi di atasnya ada kabel tegangan tinggi enggak boleh. Waktu saya mengadakan survei ke daerah Gianyar, Kelungkung dan sebagainya ya. Itu beberapa kabupaten di Bali pernah saya datangi untuk survei itu ya. Jadi itu kalau yang diteliti itu adalah untuk sifatnya yang skopnya luas ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau perangkat ya skopnya yang sempit yang kecil-kecil ya. Jadi untuk pengambilan datanya tuh tidak perlu pakai survei, wawancara enggak perlu ya. Tapi yang digunakan apa? Observasi ya. Kemudian pengujian alat, nah itu seperti itu ya. Saya lanjutkan, ini sudah berapa nih yang sudah gabung ya? Sudah banyak belum ini? 20 orang Pak yang sudah gabung. Sudah 20 ya? Oke. Nah, mengambil data yang berikutnya, instrumen ukur yang akan digunakan harus diuji lebih dahulu untuk melihat reliabilitas dan validitasnya. Jadi perlu definisi operasional yang jelas dari variabel yang akan diukur. Ya. Jadi kalau kita menguji alat yang akan dibuat, misalkan tadi saya mencontohkan membuat inverter. Ya. Nah, inverter itu yang diuji apa saja. Ya. Nah, berarti harus kita pelajari tujuan inverter untuk apa? Mengendalikan kecepatan motor. Apakah sesuai dengan yang kita kendaki? Misalkan sinyalnya seperti apa, bentuk grafik kecepatannya seperti apa. Tidak boleh fluktuasi naik turun. Nah, misalkan seperti orde 1 misalkan ya. Orde 1 itu kan winshoot gini ya. Kalau orde 2 kan sudah ada overshoot. Nah, misalkan motor ini setiap ada perubahan beban apa-apa mengikuti proses orde 1. Ya, tidak ada overshoot-nya, misalkan seperti itu. Bubur kan dicek to bubur sik. Ngomong ati. Engko sore tak nganukno, kok nek bar kuliah iki lho tak masakno nggo sore. Ini
Ada yang mau makan ini. Ada yang masak memasak. Lintang aswing. Saya coba ini dari mana nih yang benar? Mbak, speakernya. Kalau di sini sudah dimatikan semua. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah menyangkut pengujian perangkatnya, nah, supaya data yang kita kumpulkan itu adalah benar, maka instrumen ukurnya atau alat ukurnya itu Permisi Pak, maaf. Saya Imron. halo, ya ini kenapa ini? Pak, ini suara dari iPhone sama Gmail. Dua kali suara Anda. Oh, ya sebentar. Yang suara ini saya matikan aja kalau gitu. Terima kasih Pak, mohon maaf. Ya, oke. Sederhana. Tidak bisa kenapa ini? Data ya. Nah, setelah data itu dianalisis ya, setelah data analisis kan baru pembahasan. Jadi kalau analisis itu bagaimana menampilkan data yang tidak perlu dipisah, yang perlu diambil, ada dua data yang berbeda, ini klaster 1 data ini, klaster 2 data ini dan sebagainya. Ya, ini setelah itu baru dibahas. Nah, dibahas itulah yang membutuhkan dalam pembahasan itu yang arahnya nanti mau ke kesimpulan. Ya, misalkan data yang seperti ini harus bagaimana ini ya? Bagaimana pembahasan data yang bentuknya seperti itu? Oh, sehingga bagian ini kalau itu penelitian-penelitian besar biasanya pada saat membahas itu pakai brainstorming ya, pakai semacam brainstorming kemudian dibahas bersama, makanya jumlahnya banyak kalau skupnya besar. Tapi kalau soal buat alat terbatas, misalkan ada seseorang dengan pembimbingnya, pembimbing utama, pembimbing kedua misalkan, mungkin bertiga, atau kalau itu
sifatnya penelitian riset group, misalkan ini mahasiswa kan juga ada yang riset group, oh tapi beda pembahasannya. Ya bisa seperti ini, kita duduk bareng kemudian dibahas ya. Pembahasan digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan terjawab tidaknya pertanyaan penelitian. Ya, jarang sekali ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, satu terjawab. Tetapi dengan pertanyaan yang mengarah kepada terjawab tidaknya pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi arahnya ke sana. Apakah data yang kita kumpulkan tadi itu bisa menjawab pada saat pembahasan, bisa menjawab dari pertanyaan penelitian. Hasil pembahasan digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Ya, jadi mulai dari mengumpulkan data, kemudian menganalisis data yang dianalisis itu yang tidak perlu ditaruh mana, yang perlu taruh mana, apakah 2 klaster atau 3 klaster. Nah, nanti setelah itu dilakukan pembahasan. Dari pembahasan itu baru diambil kesimpulan. Ya, jadi ini yang kalau kita membahas ya, jadi memang kesimpulan itu akan bisa benar kalau mulai dari pengambilan data, menganalisis data sampai pembahasan itu benar. Kesimpulan itu bisa salah kalau kita mengambil datanya juga salah. Ya. Jadi data yang tidak diperlukan sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian atau target penelitian, ya tidak usah diambil, tidak ada gunanya data itu. Bukan berarti harus supaya halamannya banyak, kan begitu ya. Jadi nanti biasanya saya kalau nguji tesis itu gampang. Kita lihat dari bagian pendahuluan apa sih targetnya, tujuan penelitian apa, targetnya apa, kemudian kesimpulan seperti apa. Nah, kemudian saya lihat di dalamnya kalau sudah sesuai datanya yang dikumpulkan cocok enggak. Nah, misalkan untuk melihat untuk validasi apakah yang penelitian dilakukan itu sudah benar enggak ya. Ya mudah untuk mengoreksi itu lebih mudah daripada membuat ya. Jangan khawatir ya. Jadi mengoreksi itu lebih mudah daripada membuat, padahal yang mengumpulkan data ini sudah sak repotan ya. Ternyata dikoreksi hanya dalam waktu enggak sampai 1 jam. Misalkan oh ini harus dirubah, oh ini harus gini dan sebagainya. Harus diulang datanya. Nah, ngulangnya itu juga butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, ini yang para semuanya ya. Nah, kemudian dalam pembahasan selanjutnya ya, dalam pembahasan selain menjelaskan hasil analisis data yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis, juga perlu dijelaskan keterbatasan penelitian ya. Jadi batasan masalahnya ini juga disebutkan ya, supaya tidak semuanya kita teliti. Oh sampai dengan ini, sampai dengan ini. Kalau ini sudah selesai baru dilanjutkan penelitian berikutnya dengan batasan ini sampai ini. Nah, keterbatasan menunjukkan bagian yang tidak dapat diselesaikan dalam penelitian karena suatu alasan. Ya, atau kita memang membatasi diri supaya penelitian ini ada batasnya, kalau tidak akan selesai. Misalkan kalau tesis, oh batas sampai ini. Ya. Keterbatasan suatu aplikasi untuk berjalan pada sistem operasi tertentu. Ya, jadi keterbatasan digunakan untuk menuliskan saran, ya, future work. Oh, nanti setelah penelitian ini berhasil sampai batas tertentu, maka biasanya setelah kesimpulan ada saran. Oh, sarannya apa? Penelitian bisa dilanjutkan untuk daerah operasi ini sampai ini dan sebagainya, misalkan gitu. Nah, itu untuk peneliti berikutnya. Tapi kalau penelitian yang sekarang ini ingin meneliti lagi, ya silakan diteliti lagi sampai ketemu lagi. Ya. Nah, jadi apa? Setelah kesimpulan, keluar saran-saran, future work-nya seperti apa? Masuk lagi ke sini lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi penelitian ini bisa berulang-ulang, ya. Bisa untuk satu topik itu bisa diulang-ulang, tapi subtopiknya yang berbeda-beda. Ya. Jadi oleh karena itu, para semua mahasiswa, penelitian itu biasanya tidak sekali selesai, bisa berulang-ulang. Ya. Contoh aja saya kalau melihat produk inverter yang dijual di pasaran, pertama yang penting inverternya bisa jalan. Kalau saya ngamati dulu, antara kecepatannya sudah begini. Setelah itu sensornya dihilangkan, menggunakan metode kontrol cerdas, misalkan pakai observer. Setelah itu apalagi dan sebagainya. Ya. Dan seterusnya terus berlanjut terus. Setelah ini ada yang jadi power quality-nya. Oh, kalau yang dulu
boros energi, ya, sekarang sudah mulai berkurang energinya. Contohnya apa? Contohnya AC, air condition. Ya, air condition itu tadinya kan pakai driver biasa ya. Pertama malah tidak. Yang penting begitu di-on-kan langsung muter motornya. Memutar apa? Memutar kompresor. Nah, tapi akhirnya kan boros. Ya. Kenapa kok boros? Karena kalau AC ini begitu suhu yang tercapai itu sudah dicapai, misalkan suhu sampai 20 derajat. Nah, begitu tercapai 20 derajat, maka AC ini langsung berhenti. Begitu suhunya naik, harus diturunkan lagi kan, berputar lagi motornya. Nah, pada saat motor start dan stop ini terlalu sering, motornya jadi boros. Karena apa? Untuk starting motor itu butuh energi sampai 400%, ya 300 sampai 400%. Berarti apa? Itu jadi boros energinya. Nah, kemudian gimana supaya kenapa kok boros? Karena ada overshoot. Ya, motor AC itu dua order 2 ya, sehingga terjadi overshoot. Overshoot inilah yang membuat kalau sering terjadi overshoot itu menjadi boros. Gimana menghilangkan overshootnya? Ada 2 macam. Ya, apakah nanti fasinya metode kontrolnya yang diperbaiki atau motornya yang diperbaiki. Maka apa? Kalau motornya diperbaiki dari order 2 dirubah ke order 1 yang namanya pakai vector control. Dari vector control dikembangkan menjadi fit oriented control dan seterusnya. Ya, kalau dari sisi metode kontrolnya kayak kontrol cerdas, apa yang nanti gunakan dan sebagainya. Nah, sekarang kan AC ini ada yang sudah sampai seperti itu. Ada yang ditambah dengan kamera. Ya, pengembangan berikutnya setelah menggunakan metode kontrol motornya maupun inverternya, ada yang pakai kamera. Apa tujuannya? Oh, kalau di situ sudah tidak ada orang lagi atau orangnya tinggal 1, maka karena ada kamera bisa menghitung jumlah orangnya berapa sih di situ. Ya, maka kalau jumlah orangnya 1 dengan jumlah orangnya 100 kan beda. Oh, kalau orang 1 ya suhunya dibuat begini. Nah, supaya apa? Supaya listriknya irit. Ya. Nah, seperti itu. Itu yang perkembangan daripada penelitian. Maka selalu ada future work itu ada. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kalau gabungan daripada langkah-langkah yang sebelumnya saya jelaskan itu, ya. Jadi permasalahan daripada riset itu apa, goalnya itu mendapatkan apa, kemudian kita ada pertanyaan penelitiannya seperti apa, kemudian hipotesis dugaan awal dilakukan itu apa saja, kemudian baru menentukan metodologi. Ya, metodologi itu nanti kaitannya dengan metode kontrolnya pakai apa dan sebagainya, atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan alat yang sesuai hasil yang kita inginkan. Ya, nah, kemudian ini ketemu hasilnya. Ya, di sisi lain kita harus disupport oleh yang lain-lain. Ya, itu antara literatur review, apa-apa perangkat-perangkat yang ada atau komponen-komponen pendukung apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, ya ini kira-kira kuliah pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan untuk yang minggu ketiga. Ya, insya Allah nanti minggu keempat saya terakhir, nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyusunan tesis yang isinya itu adalah tentang antara lain standar untuk publikasi, ya, terutama yang masalah gambar dan sebagainya. Ya, karena sekarang itu sifatnya global, setiap orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Nah, maka ini bagaimana menurut standar publikasinya itu insya Allah saya akan jelaskan pada minggu depan. Ya, untuk selanjutnya setelah itu diganti oleh Pak Teguh, terakhir nanti Bu Eni yang masalah penulisan dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Ya, itu dari saya. Barangkali ada yang ditanggapi, silakan. Ada yang tanggapi? Dari saya belum ada, Pak. Ya. Nah, kemudian ada sedikit lagi yang belum saya sampaikan ya. Jadi ini ya beberapa hal yang belum saya sampaikan, beberapa kesalahan-kesalahan yang umum ya. Jadi kalau nanti menulis tesis, bahasa Indonesia yang hati-hati dengan bahasa Indonesia yang tidak baku, supaya menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
tidak bisa membedakan awalan dan kata depan. Nah, itu juga ini kan pelajaran bahasa Indonesia kalau nanti menulis tesis dan sebagainya. Ya. Misalkan ke depan itu digandeng atau tidak awalannya misalkan. Nah, itu ada tata caranya. Nanti kita perkuat nanti pada saat menyusun satu tesis. Ya, mengawali kalimat dengan kata sambung, kalimat terlalu panjang, kalimat tidak jelas mana subjek, mana objek. Nah, itu nanti kita akan perjelas pada saat membahas menyusun satu tesis. Paragraf hanya terdiri satu kalimat, dan sebagainya. Ya. Ini nanti kaitannya dengan penulisan tesis itu nanti akan saya jelaskan lagi di penyusunan laporan tesis atau laporan progres tesis. Ya. Nah, ini semester ini baru proposal ya. Nanti di akhir baru ada ujian proposal. Ya, di akhir semester ada ujian proposal ya. Benar, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya pendamping proposal kan ada ya Pak Agus Indra, nggak salah ya. Pendamping untuk penyusunan proposal ya. Benar, Pak. Ya, jadi nanti itu silakan ditanyakan secara detail. Kalau saya ini dari sisi metodologinya ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, terutama nanti di minggu keempat atau kapan saja silakan. Ya, saya itu sudah cukup lama meneliti, mungkin lulus tahun 86. Setelah itu sebelum lulus saya juga sudah sering ikut penelitian-penelitiannya ITS dulu waktu itu. Baik itu di luar maupun di dalam, nggak tahu persis dan mudah untuk mengoreksi penelitiannya itu sudah on the track atau tidak itu tidak sulit ya. Ya, sementara sekian dulu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Tidak ada pertanyaan ya, saya tutup saja. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.